Inilah detik-detik Gus Miftah muntah darah. Ketika itu saat mengatakan Gus Samsudin dukun, tiba-tiba Gus Miftah langsung muntah darah. Ini apakah azab dari Allah? Apakah teguran dari Allah? Makanya kita di sini sebagai umat manusia, janganlah kita mengatakan keburukan orang lain. Dukun, tidak semua dukun itu berbuat jahat. Memang dukun ada yang jahat dan ada yang baik. Gimana pula dukun yang banyak menolong orang, banyak menyembuhkan orang tentang sakit ini sakit itu. Makanya jangan kita lihat kulitnya saja atau sampulnya saja. Sampai memutuskan mau berhenti ngaji, Pak. Mbah Yai Samsudin disebut sopo sering dhuwur panggung kayak jenenge Samsudin. Cinta ditolak Samsudin bertindak. Wah. Samsudin Surabaya, dukun. Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja, mari kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini, Mbah Hilo, merasakan sesuatu terhadap Gus Miftah ya. Dan menurut dari pandangan saya atau mata batin saya, ini Gus Miftah ini secepatnya lah meminta maaf kepada Gus Samsudin ya, kepada orang yang bersangkutan. Itu kalau menurut saya itu lebih bagus. Memang kata-kata kita meminta maaf memang hina, rendah di mata umat manusia, tapi sangat mulia itu di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada salahnya ya, sebelum terlambat ya, sebaiknya Gus Miftah ini minta maaf kepada Gus Samsudin atas apa yang diperbuat oleh Gus Miftah ini, telah mengatakan ya atau menghina Gus Samsudin ya. Mungkin Gus Samsudin adalah orangnya legowo atau rendah hati. Tidak mungkin Gus Samsudin itu tidak mau memaafkan ya. Saya tahu itu Gus Samsudin adalah orang baik, orangnya penyabar dan tidak mudah sakit hati ya. Dan di sini saya himbau kepada Gus Miftah, segeralah meminta maaf, itu lebih bagus ya. Jangan kita malu, jangan kita sungkan-sungkan untuk meminta maaf kepada seseorang. Itu memang kita kalau dipandang seseorang kita minta maaf nampaknya rendah, tapi itu bagi di mata Tuhan itu yang lebih baik ya. Menurut dari pandangan saya, secepatnya lah Gus Miftah ini meminta maaf kepada Gus Samsudin atas apa kesalahan-kesalahan perbuatan terhadap Gus Miftah ini terhadap Gus Samsudin. Mudah-mudahan beliau Gus Samsudin ini memaafkannya begitu ya, karena Gus Samsudin ini tidaklah orangnya pendendam. Dan itulah tadi ya, mungkin suatu pelajaran buat Gus Miftah ya, yang dimana seorang ustadz ataupun kiai telah salah ataupun silap ya mengatakan kepada Gus Samsudin ini ataupun menghina. Jadi maka dari itu secepatnya lah meminta maaf ya, itu sangat lebih baik ya. Meminta maaf itu sangat baik sekali ataupun mulia gitu di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka dari itu Gus Miftah ini sebelum muntah darahnya berkelanjutan ataupun lebih parah ya, mungkin Gus Samsudin memaafkan, mungkin itu nantinya itu lebih baik ya. Mungkin atas kesalahan-kesalahan Gus Miftah ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tidak ada lagi penceramah-penceramah di muka bumi ini yang selalu menyinggung atau menyakiti hati seseorang begitu ya. Jadi marilah kita sama-sama
membina atau membimbing negara ini, mengajarkan umat Islam ini ataupun umat yang di seluruh dunia ini, marilah kita berbuat baik ya, jangan saling menghujat. Jangan kita memiliki sifat iri, dengki, dendam, itu adalah sifat yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Jadi, marilah kita sama-sama sesama umat manusia saling menyayangi, ya. Itu sangat baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pun bakal dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat saling menyayangi ini adalah sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan adalah sifat iri, dengki, dendam, apalagi kita menceritakan seseorang, itu sangat tidak baik ya. Buat teman-teman atau terutama buat Gus Miftah ini adalah suatu pelajaran ya. Ketika Gus Miftah ini mengatakan ataupun menghina Gus Samsudin, yaitu mungkin langsung saja kena teguran dari Allah Subhanahu wa taala ya, mustahil ya. Begitu sehat walafiat Gus Miftah ini lagi sedang ceramah ya, tiba-tiba muntah darah setelah mengatakan menghina Gus Samsudin ya. Mungkin saja itu teguran dari Allah ya. Jadi saya imbau sekali lagi, Gus Miftah ini ya tidak ada salahnya lah begitu. Kalau menurut saya meminta maaf itu sangat baik ya. Ya mungkin setelah itu mudah-mudahan atas apa yang dirasakan oleh Gus Miftah ini, luka dalam ataupun muntah darah tersebut ya, mungkin itu teguran atau bagaimana ya. Mudah-mudahan saja saya yakin sekali itu Gus Samsudin mau memaafkan ya. Percayalah itu kata-kata saya. Gus Samsudin orangnya tidak pendendam dan mudah untuk memaafkan seseorang ya. Itu yang saya sarankan kepada Gus Miftah ini. Dan alhamdulillah pun tadi saya telah memberikan ramuan ya terhadap Gus Miftah ini atas luka dalam ataupun mengobati muntah darah yang tersebut ya. Saya beri ramuan ya, mudah-mudahan ya bisa pulih lah. Mudah-mudahan Allah telah mengizinkan atas apa yang saya perbuat, ramuan-ramuan tersebut mudah-mudahan menjadi penyembuhan terhadap Gus Miftah ini. Saya sesama umat manusia ataupun apalagi sesama muslim ya, kita saling menegur apabila salah satu seorang muslim memiliki kesalahan begitu ya. Jadi janganlah orang memiliki kesalahan kita hujat, kita hina, itu tidak baik. Kalau memang salah ya ditegur, diarahkan ke jalan yang benar, seperti itu. Jadi janganlah kita serang begitu ya, buat teman-teman itu sangat tidak baik. Jadi itu saja mungkin pelajaran dari Gus Miftah ini. Mudah-mudahan sadar. Mungkin setelah sembuh nanti insya Allah kedepannya tidak lagi menceramah ataupun membuat orang ya menjadi jengkel, menjadi kesal, menjadi tersinggung ya. Itu termasuk menyakiti hati seseorang ya, itu sangat tidak baik ya, seperti itu. Jadi apa gunanya kita ceramah ini kalau kita menceritakan keburukan orang lain, menjelek-jelekan orang lain, bukan pahala yang kita dapat, melainkan dosa, bahkan dosa besar yang kita dapat. Tapi seandainya kita para penceramah ini ya, seperti Gus Miftah mengajarkan akhlak mulia ya, sopan santun, budi pekerti, saling menghargai sesama umat manusia, mungkin itu lebih baik ya. Nah, di zaman sekarang ini banyak orang yang sudah tidak memiliki akhlak. Nah, apalah salahnya kita ceramahkan ya kepada kaum yang muda-muda ini ya. Mereka kan kurang kita bilangkan didikan agama. Jadi kita ajarkan akhlak ya. Bagaimana sopan santun ya, yang muda menghargai yang tua ya. Nah, itu yang perlu saya sarankan terhadap Gus Miftah. Jangan seperti pesulap merah ya. Dia itu katanya saja membongkar dukun, menjelek-jelekkan orang ya. Tapi inilah yang perlu dikasih pelajaran sebenarnya, seperti pesulap merah ini ya. Tidak menghargai
Ya seperti inilah saya bilang akhlak tadi ya. Walaupun dia salah lah seandainya ya, seperti Gus Samsudin. Nah, pesulap merah ini mengatakan Ci Udin katanya. Nah, ini kan naudzubillah menjalik seperti ini. Apa artinya kita ini Islam? Hah? Kita yang muda mengatakan yang tua si Udin. Apakah pesulap merah ini lebih tua dari Gus Samsudin? Nah, inilah akhlak. Tidak ada akhlak yang saya maksud. Jadi inilah yang perlu sebenarnya Gus Miftah arahkan. Didiklah para kaum-kaum yang muda ini agar menghormati yang tua, begitu ya. Nah, begitu. Jadi kalau ketika yang muda menghormati yang tua, tentunya yang tua pun menghormati yang muda. Nah, begitu. Jadi kalau orang sudah tidak ada akhlak lagi, ya seperti ini. Kita bilangkan seperti pesulap merah ya, memanggil seseorang seenaknya saja. Dan satu hal lagi kan, pesulap merah itu berdebat dengan Mamas Karyo, si Karyo katanya. Padahal sedikit pun apapun tidak ada Mamas Karyo menghina pesulap merah, tapi pesulap merah merasa kepanasan terhadap Mamas Karyo, si Karyo katanya. Nah, kan usianya sudah jauh beda itu ya. Kalau Anda tidak merasa tidak senang, ya bukan begitu caranya. Ngomong baik-baik ya, hargailah orang yang lebih tua dari kita. Nah, itu terutama akhlak ya. Jadi marilah kita belajar dari sini, memperbaiki akhlak kita. Mudah-mudahan kalau akhlak sudah kita jaga, mudah-mudahan di dunia ini tidak ada lagi saling permusuhan dan tidak ada lagi saling pertikaian, damai, aman, tentram negara ini ataupun bangsa ini, tidak ada lagi keributan-keributan. Nah, itu yang saya harapkan, terutama dari Gus Miftah dan yang lain-lain ya, agar membina masyarakat ini yang lebih baik begitu ya. Dan saya di sini Mbak Ilo akan saya sudahi dulu, dan Mbak Ilo mohon pamit karena ada tugas-tugas lain yang Mbak Ilo selesaikan. Mbak Ilo mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.